Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Sambil menunggu laga final Euro 2024 antara timnas Spanyol melawan timnas Inggris yang akan digelar pada 15 Juli mendatang, kita sedikit akan membahas mengenai timnas Belanda ya. Dimana kita tahu bahwa timnas Belanda di Euro edisi kali ini mereka telah gagal mencapai babak final dan juga mewujudkan mimpi mereka untuk jadi juara Euro di edisi kali ini. Dan kalau tidak salah, Belanda itu terakhir kali juara Euro pada tahun 1988 ya. Dan setelah itu mereka belum bisa lagi memberikan prestasi dari sepak bola mereka. Nah, tentu ada hal-hal yang unik atau hal yang menarik dari timnas Belanda ini, karena belakangan ini mereka mendapat julukan yang unik dari fans Indonesia, yaitu julukan timnas Belanda disebut dengan julukan timnas pusat ya. Nah, tentu kenapa fans Indonesia ini memberi julukan timnas pusat kepada timnas Belanda, ya salah satunya ada alasan tertentu yang mendasari fans dari Indonesia memberi julukan tersebut ya. Salah satunya adalah banyaknya pemain yang berdarah Belanda yang sekarang bermain untuk tim nasional Indonesia. Begitupun sebaliknya ya, ada pemain yang berdarah Indonesia yang bermain untuk timnas Belanda. Beberapa pemain contohnya yaitu ada Tom Hai, ada Sandy Walsh, ada juga Calvin Verdong yang pada saat di kelompok umur, pada saat usia remaja, mereka itu sudah membela atau sudah pernah membela timnas Belanda kelompok umur ya di ajang Euro kalau tidak salah, seperti Tom Hai dan Sandy Walsh. Begitupun juga dengan Calvin Verdong. Nah, tetapi pada usia senior sekarang, ketiga pemain tersebut memilih untuk membela timnas Indonesia di level senior. Begitupun sebaliknya di Belanda ada pemain yang berdarah Indonesia, yaitu ada Tiani Reinders yang sekarang bermain di klub besar Eropa, AC Milan. Reinders ini benar-benar murni ada keturunan darah dari Indonesia ya, darah dari sang ibu. Tetapi dia lebih memilih untuk membela timnas Belanda ya, karena ya kita juga paham lah ya. Apalagi Tiani Reinders ini bermain di klub besar Eropa, AC Milan, tentu dia memilih prioritas untuk membela tim nasional Belanda. Mungkin kalaupun tidak dipanggil oleh timnas Belanda, ya mungkin saja dia bisa memutuskan untuk membela timnas Indonesia, seperti itu. Nah, itu hal-hal unik mengenai timnas Belanda, kenapa mendapat julukan timnas pusat oleh fans Indonesia. Nah, tentu di ajang Euro ini timnas Belanda juga ada, mungkin bisa dibilang ada kemiripan nasib ya bersama timnas Indonesia. Kenapa? Karena timnas Belanda ini memulai perjuangan di Euro mereka itu juga lumayan, perjalanan menuju babak semifinal itu tidak mudah ya. Timnas Belanda perjuangan mereka di Euro kali ini menemui jalan yang berliku. Mereka memulai Euro itu dengan kemenangan 2-1 atas Polandia di pertandingan pertama, lalu di pertandingan kedua mereka bermain imbang dengan Prancis, dan di pertandingan terakhir justru mereka mendapatkan kejutan dan harus mengakui keunggulan dari Austria. Sehingga di klasemen akhir Belanda harus puas mendapatkan 4 poin dengan duduk di peringkat ketiga klasemen akhir. Tetapi Belanda justru masih beruntung karena dengan posisi peringkat ketiga di grup, Belanda masih bisa lolos ke babak 16 besar Euro karena menjadi salah satu tim peringkat 3 terbaik.
Nah, tentu ini juga nasib ini sama dengan timnas Indonesia senior pada Piala Asia 2023 lalu, di mana timnas Indonesia di Piala Asia itu tergabung bersama Jepang, bersama Irak dan Vietnam, dan Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar, yaitu dengan lolos melalui jalur salah satu tim peringkat 3 terbaik ya, dengan mengantongi 3 poin di grup tersebut dengan finish di peringkat ketiga. Nah, tentu ini timnas pusat dan timnas cabang atau timnas Belanda dan timnas Indonesia ini sama-sama memiliki kemiripan nasib. Itu di ajang sepak bola terbesar di Eropa dan di Asia. Lalu timnas Belanda berhasil lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar mereka berhasil mengalahkan Rumania. Lalu mereka lolos ke babak 8 besar, dan di babak 8 besar mereka mengalahkan Turki dan berhasil lolos ke semifinal. Namun Belanda gagal melaju ke babak final dan gagal menjuarai edisi Euro kali ini setelah perjuangan mereka terhenti di babak semifinal setelah dikalahkan oleh Inggris ya. Padahal memang secara permainan Belanda lebih diprediksi untuk bisa melaju ke babak final, tetapi faktanya di atas lapangan Inggris bisa membalikan fakta tersebut ya. Nah, tentu nasib timnas Belanda terhenti di semifinal ini sama juga dengan nasib timnas Indonesia U23 ketika berlaga di Piala Asia U23 beberapa bulan lalu. Waktu itu memang timnas Indonesia dianggap sebagai tim underdog dan tim debutan di Piala Asia U23 edisi 2024 kemarin, dan tidak disangka timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 8 besar dengan menjadi runner up di grup A, dan di babak 8 besar Indonesia kembali mengejutkan mengalahkan Korea Selatan dan berhasil lolos ke babak semifinal. Namun mimpi Indonesia untuk tampil di Olimpiade gagal setelah mereka tidak berhasil melaju ke babak final, dikalahkan oleh Uzbekistan. Nah, tentu ini timnas Belanda dan timnas Indonesia ini lagi-lagi memiliki kemiripan nasib ya, karena sama-sama terhenti di babak semifinal, dan begitupun di bersama timnas Indonesia senior di Piala Asia senior sama-sama juga lolos ke babak 16 besar melalui jalur salah satu peringkat 3 terbaik. Nah, ya mungkin makanya itu ya, ketika fans Indonesia mengatakan bahwa memberi julukan timnas Belanda itu sebagai timnas pusat dan timnas Indonesia itu sebagai timnas cabang, ya mungkin itu juga karena memiliki pada akhirnya di Euro kali ini nasib timnas Belanda ternyata sama seperti Indonesia, tetapi memang Belanda ya akhir-akhir ini prestasi Belanda belum begitu dari segi sepak bolanya mereka, karena mereka terakhir kali berhasil menjuarai Euro itu pada tahun 1988. Bahkan di Piala Dunia pun mereka belum pernah menjadi juara. Hanya mereka berhasil lolos ke babak final dan kalah di final. Nah, jadi mungkin prestasi Belanda ini belum bisa dikatakan terlalu mentereng ya dibandingkan negara-negara besar lainnya seperti Prancis, Spanyol, dan yang lainnya. Tetapi untuk timnas Indonesia sekarang sudah mulai membaik, perbaikan-perbaikan dari sepak bolanya, bahkan dari federasi pun sekarang sudah mulai tertata rapi, dan kita harap semoga timnas Indonesia bisa terus terus berprogres gitu. Apalagi timnas Indonesia senior nanti akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3. Semoga timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 nantinya, agar bisa mewujudkan mimpinya untuk berlaga di Piala Dunia 2026 nanti. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.